Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masih di bab husnil malak, bab baik dalam bersikap baik dalam memiliki. Ikhwah, kita telah bacakan satu hadis namun belum kelar, di mana hadis dari Abdullah, dia adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ajibud da'i, penuhilah undangan walimah, penuhilah undangan. Wala tarudul hadiyah, dan janganlah kalian menolak hadiah. Janganlah kalian menolak hadiah. Dua potongan hadis ini, dua potongan kata ini sudah kita bahas pada kajian lalu, di mana terkait dengan sunnah-sunnah dengan walimah, dengan undangan. Secara umum para ulama sepakat bahwasanya memenuhi undangan walimah hukumnya fardul ain. Ya, fardu ain, hukumnya wajib ain. Kecuali kalau undangannya itu diumumkan secara umum, maka sifatnya tidak lagi menjadi fardu ain. Dia sudah berubah menjadi sunnah ataupun mustahab, sebagaimana fatwa ulama yang telah kita bacakan pada kajian yang lalu. Demikian juga ikhwatiddin. Namun apabila undangan ini diberikan secara personal, apakah berupa undangan kertas undangan yang merupakan perwakilan dari kita, atau kita langsung yang mengundang secara lisan ke orang tersebut, Mas, antum saya undang, ya, maka itu sudah menjadi fardu ain. Hanya mungkin kebiasaan kita di Indonesia, kalau mengundang dengan cara lisan, terutama terhadap orang yang di atas kita, dianggap gak sopan, ya, dianggap kurang sopan. Ini disebut dengan adat, kebiasaan, dan kita harus jaga itu. Kita gunakanlah kesopan santunan yang biasa berlaku di negara kita, ya. Kita biasakan, laksanakan kesopan santunan yang biasa berlaku di negara kita. Ini yang disebut dengan khawarim muru'ah. Khawarim muru'ah, di mana mereka yang melanggar kesopan santunan di satu tempat, walaupun hal itu tidak melanggar syariat,
namun dipandang oleh masyarakat setempat merupakan satu hal pelanggaran dalam masalah etika, maka hal ini bisa menjadi jarah ataupun jarah itu dalam bahasa hadis jarah kurang dalam dinilai kurang ketakwaan seseorang. Tapi ingat, selama kesopan santunan tersebut tidak menyalahi syariat. Tapi kalau dia sampai menyalahi syariat, maka tidak boleh kita laksanakan. Walaupun masyarakat sekitar kita menyatakan itu sebuah kesantunan. Standar awal adalah syariat. Itu merupakan hukum asal daripada memenuhi undangan walimah. Namun, jika di sana terdapat maksiat, maka hukum wajibnya berubah bisa menjadi haram, di mana kita harus meninggalkan majelis tersebut dikarenakan adanya maksiat yang berlaku di majelis walimah tersebut, seperti diedarkannya khamar misalnya, atau di sana ada musik-musik, maka hal ini bisa merubah hukum dari wajib ke yang lainnya. Secara rinci telah kita bahas pada kajian yang lalu. Kemudian masalah hadiah. Wala tarudul hadiah. Janganlah kalian menolak hadiah. Ini sudah kita bahas juga tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan masalah hadiah. Ya. Kapan kita wajib menerima hadiah dan kapan juga malah kita enggak boleh menerima hadiah tersebut. Selanjutnya ikhwatiddin, wala tadribul muslimin. Janganlah kamu memukul orang muslim. Ikhwatiddin, memukul tentunya ini sebuah kezaliman. Hukum asal tidak boleh seorang muslim memukul orang lain walaupun dia orang kafir. Saya ulangi. Seorang muslim tidak boleh memukul orang lain walaupun dia itu adalah orang kafir. Termasuk juga istri, tidak boleh suami memukul istri. Termasuk juga anak. Anak tidak boleh dipukul oleh orang tuanya, kecuali jika ada tujuan dan maslahat. Maka istri boleh dipukul oleh suaminya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anak juga boleh dipukul oleh orang tuanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika tidak memenuhi syarat, maka hukum memukul kembali kepada asal, yaitu haram. Ikhwah, Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana beliau mengatakan di sini, wala tadribul muslimin. Jangan kalian pukul orang muslim. Bukan berarti kalau non muslim boleh lewat di depan kita, jitak kepalanya, tok, dasar Cina misalnya, ya, haram ya, kafir, nggak dibolehkan. Itu sebagai tindak kezaliman, aniaya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Makanya kalau ada orang kafir dizalimi, ya, itu juga membuat dosa bagi kita seorang muslim yang menzaliminya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, ketika seorang sudah masuk Islam, maka tidak boleh dia dipukul. Tidak boleh dipukul. Kemudian kecuali dengan syarat yang berlaku. Orang kafir juga begitu. Enggak boleh dia dipukul kecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antara aturan memukul, ikhwatiddin, yaitu tidak boleh memukul wajah. Di antara aturan memukul, tidak boleh memukul wajah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanib al-wajha." Apabila kalian berantem, apabila kalian berkelahi, maka hendaklah dia hindari wajah.
Tidak boleh pukul wajah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha." Apabila salah seorang kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hendaklah dia jauhi memukul wajah. Di sini ikhwatiddin menunjukkan bahwasanya al aslu fin nahyi yaqtadi tahrim. Pada asalnya larangan itu hukumnya adalah haram. Ya, haram hukumnya. Oleh karena itu, setiap pergumulan, perkelahian, baik dia itu betulan maupun candaan, maupun permainan, ataupun pembelaan seni bela diri, apalah namanya, apabila targetnya wajah, maka hukumnya haram. Ya, misalnya kalau dia punya seni bela diri, pencak silat misalnya, kalau targetnya wajah, haram hukumnya. Jadi kalau ada orang yang sedang berlaga, olahraga pencak silat, terpukul dia wajahnya, dalam Islam langsung nol, dieliminasi dia. Kenapa? Karena melanggar syariat. Tuh seharusnya begitu. Ya. Jadi kalau ada juri-juri yang salafi, langsung coret, ente keluar. Melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu harusnya. Enggak bisa dapat jab sekali lantas langsung dapatkan nilai yang luar biasa. Apalagi sudah di jab, oyong, jatuh KO, enggak bangkit lagi. Langsung dicoret, ikhwatiddin. Itu seharusnya begitu. Kenapa? Karena dia melanggar hukum syar'i. Enggak boleh pukul wajah. Apa saja yang namanya olahraga lah namanya, seperti tinju misalnya, ataupun apalah namanya, kalau targetnya wajah, maka olahraga tersebut haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau mau bertinju harus aturannya sesuai dengan aturan para salafus soleh. Itu dia. Dilarang pukul wajah. Udah silakan. Uppercut, jab kiri kanan. Tapi apa? Dada misalnya, punggung misalnya. Ada main punggung, nyari punggung dia. Mukulnya misalnya. Yang namanya wajah haram hukumnya. Yang namanya wajah haram hukumnya, nggak dibolehkan. Ya namanya boxing, tinju, tentu targetnya adalah wajah. Jadi gimana? Nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk boxing. Kalau sekedar antum latihan. Ya, latihan, jaga-jaga diri, jangan tuh pukul sansa. Ya, sansa itu ada gambar orangnya. Misalnya antum buat gambar orangnya di situ Trump misalnya. Misalnya ini. Udah dendam kali dengan Trump mungkin. Udah enggak apa-apa. Kalau gambarnya enggak masalah dipukulin. Tapi kalau orangnya gimana? Dilempar sepatu. Misalnya, ikhwatiddin kalau wajah tetap enggak boleh. Ya, wajah tetap tidak dibolehkan. Udah latihan aja. Mana tahu ada yang jegat dia kan? Dikeluarkan jurus-jurusnya. Kalau lupa ya udah lari. Itulah jurus terakhir. Demikian ikhwatiddin. Jadi ingat bahwasanya tidak boleh pukul wajah. Ini merupakan aturan. Gimana kalau sedang perang? Sedang perang. Mau kita pukul wajahnya orang kafir. Adalah dada mana dada? Apa jadi perang itu jadinya? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kecuali memang permasalahan ini memang harus seperti itu. Ya kalau kita sedang perang bertempur melawan orang kafir, apa yang kena lah? Iya kan? Apa yang kena? Yang penting dia mati. Pukul wajah gak boleh. Tembak wajah gimana? Targetnya dia sniper misalnya. Sniper yang targetnya wajah. Boleh gak? Gak ada orang yang menembak terus sampai di wajah cuman geli-geli. Gak ada. Pasti itu akan membunuh lebih parah lagi. Di sini kita permasalahkan adalah mengenai memukul. Itu yang pertama ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu tidak boleh memukul wajah apapun alasannya. Suami gak boleh menampar istrinya. Istri gak boleh nampar anaknya. Guru gak boleh mukul wajah muridnya. Haram hukumnya. Ya. Jadi kalau antum ada yang mau dipukul guru wajah, maaf bu, wajah haram. Itu kasih tahu. Sekalian berdakwah.
ya, pada gurunya. Demikian ikhwatiddin, emosi kita tidak boleh pukul wajah. Karena biasanya kalau orang begaduh, berantem, selalu yang target utamanya apa? Apa? Wajah kan? Wajah dan kepala. Dan ini dihindari dalam Islam. Mungkin ini salah satu tujuannya supaya kita nggak suka jangan berkelahi. Itu dia. Karena kalau sudah berkelahi, selalu targetnya wajah. Itu dia ikhwatiddin. Jadi untuk menghindari itu semua ya sudah jangan berkelahi. Jadi ngapain Ustaz? Maafkan. Ya, maafkan. Itulah yang seharusnya yang terbaik kita lakukan. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari lisannya, yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Istimewanya hadis ini gak menyebutkan kaki, menyebutkan tangan. Dan itu disebutkan dalam urutan yang kedua, yaitu setelah lisan. Tandanya apa? Yang paling banyak menyakiti muslim yang lain adalah lisan ketimbang tangan. Dan berbeda sakitnya. Kalau seorang muslim dia memukul dengan lisannya, itu yang sakitnya di dada. Dan bahkan bisa menimbulkan kedengkian dan dendam kesumat. Padahal dia tidak memukul apapun. Tapi lisannya telah memukul. Yang kedua, yaitu pukulan dengan tangan. Pukulan dengan tangan, ikhwatiddin, tangan merupakan salah satu daripada anggota badan kita yang paling banyak dosanya setelah lisan. Dosa tangan, mencuri, mukul, apa lagi? Selain mencuri, memukul apa? Udahlah dan lain-lain. Demikian, banyak hal. Colek anak gadis orang. Ya, salaman kan bukan mahram. Termasuk ikhwatiddin. Ya. Penipuan bisa enggak dilakukan dengan tangan? Penipuan? Bisa, penipuan data. Ya. Penipuan data dengan tangan. Bahkan banyak penipunya lagi nih. Yang namanya tangan. Makanya ikhwatiddin, Rasulullah SAW menyebutkan tangan di urutan yang kedua setelah lisan. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang cukup panjang. Beliau mengatakan, atadrumal muflisu fina. Tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut? Beliau mengatakan, mereka mengatakan, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut dekat dengan kita adalah orang yang ludes harta bendanya, tidak ada lagi. Kata beliau, al-muflisu fina, kata Rasulullah, bukan itu yang dikatakan orang bangkrut. Al-muflisu fina, yang bangkrut di kalangan kita adalah mayyati yaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqah, yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, pokoknya semua pahala lah. Walakin qad syatama hadza, tapi permasalahannya dia pernah pukul, dia pernah mencela orang ini. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang ini. Wa daraba hadza, tuh. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang ini. Wa syafaka dama hadza, pernah menjatuhkan ataupun menumpahkan darah orang ini. Fayati hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dia pun harus bayar dengan semua kebaikan-kebaikannya. Pukul ikhwatiddin menunjukkan bahwasanya satu perbuatan yang haram. Nah, itu enggak dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau tidak dibolehkan artinya haram. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, man kanat lahu madlamah li akhihi, barang siapa yang memiliki kezoliman yang pernah dia lakukan terhadap saudaranya,
Kezaliman itu ikhwafidin bisa pukul, bisa fitnah, bisa ghibah, ya, bisa pukul, bisa fitnah, bisa ghibah. Apa lagi? Hah? Apa sajalah, hutang nggak dibayar, ya, hutang nggak dibayar, banyak hal. Ini namanya kezaliman. Dan ini nanti ikhwafidin, barang siapa yang menzolimi saudaranya, merusak nama baik saudaranya, misalnya dia fitnah, itu bapak itu pencuri itu, padahal dia nggak punya data, ya, atau dia fitnah orang lain, apalagi yang dia fitnah gurunya, maka ini merupakan kezaliman, ya. Tapi ikhwafidin, perlu antum ketahui juga, kalau antum digibahin, digunjingin, ya, maka seharusnya antum bersyukur. Kenapa? Karena amalan kita sedikit. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberi kita amalan, mengalirkan amalan. Kita sholat, bisa saja sholat kita tidak khusyuk. Bisa saja sholat kita itu tidak ikhlas. Bisa. Ya, apalagi kita baca Quran, bisa saja ada sum'ah di sana. Jadi kita berbuat baik tapi masih dikotori dengan berbagai macam sum'ah dan riya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan kebaikan kepada kita karena kita digibahin orang, itu merupakan satu nikmat. Ya, jadi tidak usah marah-marah. Alhamdulillah baru tahu dia transfer punya. Itu ikhwafidin. Jadi dalam masalah ini ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum, barang siapa yang punya hutang ataupun kezaliman karena dia merusak nama baik saudaranya, maka falyatahallaluhu minhu al-yawm. Minta maaf sekarang kata Rasulullah. Minta maaf di hari ini. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti sampai pada waktu tidak laku lagi yang namanya dinar dan juga tak laku yang namanya dirham. In kana lahu amalan soleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau seandainya dia punya amalan soleh, diambil nanti amalan solehnya sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Wa illam takun lahu hasanat. Kalau habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka diambillah dosa temannya dan dibebankan kepada orang yang telah menzaliminya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwa tidak boleh menzalimi, tidak boleh memukul. Memukul merupakan salah satu jenis kezaliman. Baik. Hanya saja ada beberapa sebab seorang boleh memukul. Ya. Di antaranya orang tua boleh memukul anaknya dikarenakan anaknya tidak sholat padahal dia sudah berusia 10 tahun. Beliau mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Dan pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun masih tidak sholat. Bagaimana kalau seandainya ini orang tua dari usia 7 tahun tidak pernah menyuruh anaknya, tapi di saat 10 tahun dia baru suruh tuh anak dan anaknya nggak mau, boleh nggak dia mukul? Boleh nggak mukul? 7 tahun dia nggak pernah suruh anaknya sholat, mungkin dia juga nggak sholat. 8 tahun nggak sholat, nggak pernah disuruh. 9 tahun nggak pernah suruh. 10 tahun mulai dia suruh anaknya untuk sholat. Nggak mau anaknya, dipukul dengan dia karena alasan wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Boleh nggak? Ikhwah? Nggak boleh. Ikhwah, yang namanya hukuman dalam Islam itu selalu bertahap. Karena apa? Memukul anak itu bukan siksaan, tapi salah satu cara mentarbiyah. Makanya mentarbiyah itu ada stepnya. Ya, ada stepnya. Nggak bisa dia telah lalaikan perintah Rasulullah selama 3 tahun tidak menyuruh anaknya
sholat ketika 10 tahun langsung main pukul. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus lebih bertanggung jawab terhadap anaknya. Nggak boleh main pukul aja. Karena apa? Hukum asal pukul haram. Ya, hukum asal pukul haram. Sampai ada para ulama menyebutkan berpendapat bahwasanya untuk masalah-masalah yang lain anak tak boleh dipukul kecuali kalau sudah berusia 10 tahun. Sedangkan sholat saja baru 10 tahun dipukul, apalagi yang bukan sholat. Gitu. Ya. Enggak puasa si anak, sudah usia 7 tahun, 8 tahun enggak puasa juga. 10 tahun bisa dipukul? Enggak. 10 tahun dia juga belum puasa, boleh dipukul? Enggak. Karena dasarnya yang boleh dipukul adalah sholat. Namun sebagian lagi menyebutkan karena pukul itu merupakan salah satu cara mentarbiyah. Cara mentarbiyah, maka pukul dibolehkan selama syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ingat sabda Rasulullah yang disebutkan oleh Aisyah, pukullah anak yatim kamu sebagaimana kamu memukul anakmu. Apakah anak yatim itu sudah balik? Belum. Selama dia masih disebut anak yatim, berarti dia belum balik. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha, pukul anakmu sebagaimana kamu pukul anak yatimmu sebagaimana kamu mukul anakmu. Tandanya mukul anak boleh. Tapi ingat ikhwatiddin, syarat dan ketentuan berlaku. Di sini dalam rangka mentarbiyah, memberikan pendidikan pada si anak. Itu pun setelah punya step-step tersendiri. Tetap yang namanya tarbiyah, tarbiyah merupakan salah satu daripada unsur dakwah. Yang namanya dakwah, metode asalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Panggil orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan mau'izatul hasanah, dengan peringatan yang baik. Itu dia. Mengajak orang berbuat baik, tetap yang pertama nasihat dengan lemah lembut. Ya, tetap nasihat dengan lemah lembut. Kalau ternyata dengan lemah lembut tidak bisa berubah, lihat apakah orang tersebut di bawah kuasa kita apa tidak. Kalau tidak, nggak bisa kita hukum dia dengan pukul. Seperti misalnya anak kita sudah kita suruh 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun masih nggak sholat, maka sudah boleh dipukul. Itu anak kita. Anak tetangga sudah mulai 7 tahun, nak sholat nak ya, ayo ikut bapak. 8 enggak, sampai 10 enggak sholat dia. Apakah dia boleh pukul anak tetangga? Hati-hati kalau antum pukul anak tetangga, karena bapaknya bisa berang. Jadi masalahnya jadi besar, antar bapak pukul-pukulan nanti. Karena dia tidak di bawah kuasa kita. Demikian. Tapi kalau anak kita di bawah kuasa kita, makanya nggak bisa main pukul. Misalnya nih, antum pulang dari kerja. Ternyata pulang, misalnya pulangnya agak cepat, jam 2. Anak nggak sekolah, nggak bisa. Langsung pukul. Kenapa kamu nggak sekolah? Pukul dulu baru nanya. Enggak, jangan ikhwatiddin. Memang ada jenis orang pukul dulu baru tanya. Haram hukumnya, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh pukul dulu tanya. Tanya dulu, nak, kenapa kamu nggak sekolah? Iya pak, malas sekali awak. Kenapa kau malas? Nah demikianlah. Udah, lain kali kalau kamu nggak sekolah, bapak pukul ya. Sip pak, katanya. Ya sudah. Lain kali pukul. Kenapa? Sudah diberikan SP1. Ya. Sudah dikasih peringatan. Demikian. Supaya apa ikhwatiddin? Supaya anak kita tahu ketika kita pukul itu kesalahan dia. Mungkin kita pernah ingat lah waktu kita masih kecil. Kita jengkel dengan orang tua kita. Kenapa? Kenapa dia pukul saya? Ada gak gitu pikiran kita? Ya kan? Ada gak begitu? Enggak. Masya Allah tuh soleh kali ya. Setiap kali dipukul orang tua tahu, memang salah saya ini pak. Masya Allah. Demikian.
Sering anak itu dipukul orang tuanya, dia nggak tahu kenapa dia dipukul. Ini yang kita hindari. Ya. Seharusnya anak kita itu ketika kita pukul dia tahu dia yang salah dan dia layak untuk mendapat pukulan. Itu dia. Dan ini muncul tidak main-main pukul, tapi setelah ada nasihat, peringatan, akhirnya dipukul, dia pun walaupun sakit dia rasa, tapi dia tahu ini merupakan hukuman karena kesalahannya. Ini yang terpenting ikhwatiddin. Bukan pukulnya yang terpenting, bukan pukulnya, tapi pendidikannya. Makanya ketika seorang memukul, jangan emosi. Karena kalau kita mukul anak kita dalam keadaan emosi, nggak terkontrol ikhwatiddin, ya, nggak terkontrol. Jadi orang tua juga harus sabar ketika dia mukul, tahan emosi. Jangan sampai ketika emosi meluap-luap, masya Allah, geser lahangnya bisa. Dia sudah jatuh pada yang haram. Berarti dia sudah jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika dia memukul anaknya sesuai dengan aturan Islam, dia dapat pahala. Kenapa? Dia sedang mendidik anaknya. Tapi karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dia menjadi dosa. Dia berarti telah menzolimi anaknya. Anaknya nanti di hari kiamat nuntut kepada Allah. Ya Allah, ayahku pernah pukul pipiku ya Allah. Geser rahangku ya Allah. Dituntut oleh anaknya. Kenapa? Kezoliman. Ya, ini merupakan kezoliman. Enggak boleh. Enggak boleh. Ingat, hukum dasar mukul haram kecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh lain, mukul istri. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 step. Enggak bisa ketika istri salah langsung balok 2-3 di kepala larinya. Zolim namanya. Ya, zolim. Berapa banyak kita dengar berita suami nyiram istri dengan bensin. Kalau sekedar suami nyiram istri dengan bensin gak ada masalah. Kelanjutannya itu bermasalah. Apa itu? Dibakar, itu yang bermasalah. Ya mungkin dia toke bensin gitu kan, ya suka main siram-siraman bensin. Tapi ketika dibakar, ini zalim ikhwatiddin. Hukumannya tak sesuai dengan kesalahannya. Ya, hukumannya tak sesuai dengan kesalahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in khifsum nusyudan au i'radan. Apabila kalian khawatir dengan kedurhakaan istri atau berpalingnya dia, maka boleh apa? Fa'idhuhunna. Ingat, ini harus dijalani oleh sang suami. Harus dijalani, dipenuhi stepnya. Dia nasihati. Ingat, nasihat itu bukan cerewet. Nasihat itu bukan merepet. Tapi nasihat kembali kepada yang awal. Panggil ke jalan Allah dengan cara yang baik dan mau'izah, peringatan yang baik. Dengan hikmah, dengan lembut, itu dia. Jadi bukan tahu ini dek buka-buka aurat punya otak enggak kau. Itu enggak memenuhi syarat. Ya, enggak memenuhi syarat. Nanti dia juga bisa balas, abang juga enggak punya otak, samanya kita. Begitu. Ya. Jadi ketika step pertama dia kasih peringatan, dia kasih nasihat, nasihat ini juga harus ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau bicara juga enggak, terkadang diam lebih mengena. Itu dia. Kalau kita enggak bisa kita bicara, diam terkadang lebih mengena. Makanya wahjuruhunna fil madhaji. Ini cara yang berikutnya, step berikutnya. Sudah pisah ranjang. Bahasa Medannya SKT. Tapi jangan sampai enggak tahan antum. Udah 2 hari, Dek, Assalamualaikum. Nggak tahan dia. Jadi dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. Jangan, harus tahan, sabar. Walaupun ya Allah rindu rasanya dengan istri saya, tapi sudah seminggu ini nggak ngomong. Rindu kali ya Allah. Tahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyah. Begitu. Jadi tahan-tahananlah dengan istrinya. Bang, kenapa bang? Diam. Bang, kenapa bang? Diam. Udah, tahan. Kan menunjukkan apa? Kita tuh sebenarnya dada kita ini memberontak.
kita nggak tega menggitukan istri. Nggak tega. Tapi kita harus lakukan. Untuk menjalani syariat ini, tarbiyah. Udah, nggak juga. Ngomong istrinya, bang, kok pisah ranjang? Pisah negara pun nggak masalah. Bandel kali istrinya punya. Iya, dapat dari mana tuh istri? Makanya antum bagus-bagus cari istri ya. Udah, nggak masalah rupanya bagi dia. Mungkin karena dia udah biasa ngekos sendirian gitu ya. Maka boleh dipukul. Ingat, pukulnya sama seperti pukul anak. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu dia. Tetap dalam koridor tarbiyah. Gak boleh lewat. Menyiksa namanya. Kalau sampai dia menyiksa, itu sudah zalim. Akan dituntut si istri nanti di hari kiamat sang suaminya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan dorban ghairu mubrihin. Pukulan tapi tak menimbulkan bekas. Sebagian mufassir menyebutkan pukulan itu artinya pukulan yang misalnya pakai siwak. Ada begitu. Jadi pukul istri bukan pakai balok stick untuk softball itu bukan, atau pakai stick golf. Tak kepalanya, sengit. Udah, nggak boleh. Jadi pakai apa? Apa katanya? Ada yang menyebutkan tadi baru saya baca, pukulnya pakai siwak. Ih. Apalagi siwak antum cuma setengah jengkal. Gimana bukannya? Artinya mukul tapi sekedar menunjukkan kita itu nggak suka gitu loh. Kita nggak suka. Ada lagi yang menyebutkan pukul tapi pakai kain. Kain serbet tuh. Tapi yang tisu ya, jangan tisu. Tisu nggak bisa mukul dia. Serbet, begitu. Saking keselnya. Ikhwafiddin, ini nggak akan mungkin dilakukan kecuali orang yang memukul dalam rangka, dalam niat tarbiyah. Kalau emosi, masya Allah, nggak akan mungkin. Ya, cangkul dicarinya kalau emosi. Iya, makanya emak-emak kalau emosi dengan anaknya, dia di dapur, apa aja dilemparkan kan? Piring dilemparkan, periuk, kadang-kadang masih ada minyaknya, slap, berserak, berminyak rupanya periuknya. Demikian. Apalagi kalau dia bertengkar dengan suaminya kan, piring berterbangan, padahal masih ngutang tuh piring. Jadi ikhwatiddin tidak dibolehkan seperti itu. Ingat, hukum asal pukul haram. Itu dia, hukum asal pukul haram. Itulah cara Islam dalam mendidik kaum muslimin terkait dengan masalah pukul memukul. Kalau sudah kelewat, boleh dipukul, dipenggal lehernya. Kenapa? Karena kesalahan dia sudah melenyapkan nyawa orang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in illa min thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan 3 hal. Ats-tsaibuz zani, seorang janda ataupun seorang yang sudah berumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Maka dipukul, bukan sekedar pukul, dilepaskan lehernya dari tubuhnya. Kalau janda dilempar, yang sudah berumah tangga dirajam sampai mati, itu bukan pukul lagi kan, dilempar ya habis. Demikian. Ingat ikhwatiddin, ketika Utsman bin Affan melempar seorang yang sedang dirajam, itu darahnya terkena dia sampai dia marah. Kalau darah kita melempar seseorang, darahnya muncrat sampai ke kita, berarti yang dilempar jaraknya dekat. Kalau 10 meter, gimana mencrot darahnya sampai 10 meter? Tandanya merajam itu orangnya dekat. Jadi setiap lemparan tepat dia. Kalau 10 meter, sit begitu. Sit, kena kuping, kena jidat, nggak jelas. Udah. Kalau dekat langsung 2 meter, 1,5 meter, jelas lemparnya kenanya. Jadi 3-4 lemparan mati dia. Ya tapi jangan batu kerikil lah, itu melontar namanya. 1, 2, itu bukan merajam namanya. Batu gede, batu mangga itulah. Jangan batu guli. Jangan batu split juga, kecil kali batu split untuk ngecor itu. Batu mangga, pap, lempar. Makanya kata Allah, wala ya'khudhukum rafatan fi dinillah. Kalian jangan ada rasa kasihan. Kalau dalam hati kasihan gitu kan,
Jangan, kata Allah, dalam masalah ini jangan kasihan. Jadi ketika kita kasihan, tetap kita harus lakukan. Lemparan kita itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melakukan bukan karena emosi, tapi karena kan syariat Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu bin nafsi, mereka yang membunuh, dipenggal kepalanya, jangan kasihan-kasihan. Ya, walaupun kita sendiri yang nengoknya ngeri. Kepala lepas, gelinding kepala. Kita yang taunya biasa gelinding itu telur, sosis. Ini kepala orang gelinding, Masya Allah. Ya. Tapi dalam Islam, Masya Allah, algojo itu juga bukan harus sangar-sangar kali. Kalau orang kafir kan buat algojo itu harus tegap, ya kan? Lehernya besar seperti paha kita. Kemudian ditutup, macam-macam. Algojonya bergamis seperti biasa, seperti syekh biasa. Tapi dia ahli, tepat, set. Jangan set di kepala. Tidak tepat leher. Set, aduh, seperti kita kalau ngampak kayu, kadang di sini, lepas lagi sini lagi. Ih, mana nggak tepat-tepat? Ya nggak biasa kan begitu kan? Ya, 3 kali pukul, 3 tempat dipukulannya. Demikian, ini enggak harus ahli. Set, lepas dia. Demikian ikhwatiddin. Dipukul, lehernya lagi dipukul, dilepaskan, boleh. Kenapa? Karena dia dihukum, sedang dihukum. Dan itu juga dalam rangka tarbiyah. Untuk dia sebagai kafarah, penghapus dosa. Untuk orang lain sebagai tarbiyah. Makanya jangan macam-macam kalian. Kalau kalian berbuat, seperti ini akan jadinya. Begitu, tarbiyah. Jadi ternyata pukul itu dalam Islam yang dibolehkan tarbiyah. Tidak bisa pukul emosi. Ya, tidak bisa pukul emosi. Kalau ada orang pukul emosi, Hafidin, pukul emosi, apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dalam api neraka. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka ya wajar. Ini yang dibunuh kok masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Tadinya dia juga berniat bunuh, tapi karena dia yang kalah, dia yang terbunuh. Ini kan berarti emosi. Bagi yang gak emosi, misalnya dia yang mempertahankan dirinya, akhirnya dia membunuh. Man qatala duna nafsi fahuwa syahid, wa man qatala duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh mempertahankan dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Kemudian seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau dia membunuh kita gimana? Mati syahid. Kalau kita membunuh dia dalam neraka. Karena apa ya Khafiddin? Itu pembelaan diri. Jadi jelas masalahnya fikih memukul itu ya, hukum asalnya adalah haram kepada siapapun. Kucing juga sambil lewat kucing, ditendangnya kucing, puap, lewat pagar. Zalim itu, ya. Tercatat sebagai orang yang zalim. Jadi nggak boleh sembarangan, ya, tendang kucing, tendang ayam orang. Kalau usir aja, ngapain tendang-tendang? Karena hukum asalnya haram. Ya udahlah, ikhwatiddin, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya melalui 0895 6113 27778. Ustadz, gimana hukumnya safar tanpa mahram? Seorang boleh safar tanpa mahram kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan tidak boleh. La yusafirannal mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali kalau dia bersama mahram. Apa jaraknya? Setiap jarak safar. Kalau sudah jarak safar, maka dia tidak dia harus bersama mahramnya.
Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan safar sampai 3 hari? Gak boleh wanita itu safar sampai 3 hari kecuali bersama mahram. Ikhwafiddin, safar 3 hari itu bukan jarak. Ya, itu perkiraan. Dan itu pun dengan armada ataupun transport yang dahulu. Kalau sekarang 3 hari itu sudah 2 kali keliling bumi. Ya, sekarang 3 hari. Naik pesawat 3 hari itu sudah 2 kali atau 3 kali keliling bumi. Berarti tidak ada satupun titik di bumi yang dikatakan tempat bersafar. Dari Medan ke Amerika itu sekitar 12 jam. Masih setengah hari. Mutar dari Amerika ke Medan 24 jam. Berarti di mana yang namanya titik safar? Kalau harus 3 hari. Semuanya nggak ada yang safar jadinya. Jadi transportasi yang dimaksud adalah transportasi yang dahulu. Jadi nggak boleh wanita bersafar tanpa mahram. Walaupun mahram wajib, itu yang rojih. Walaupun safar wajib. Yang dimaksud dengan safar wajib yaitu seperti seorang wanita yang pergi haji nggak ada mahramnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh. Ya, boleh. Tapi yang rojih enggak. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan enggak boleh. Kalau ada seorang wanita yang sudah memiliki biaya yang cukup, modal yang cukup, tapi dia tidak memiliki mahram, maka dia dianggap tidak sanggup sampai dia punya mahram. Anehnya kita sekarang, fatwa Imam Syafi'i ini dipakai untuk semua hal. Padahal Imam Syafi'i hanya membolehkan safar wajib, tidak safar sunnah dan juga tidak safar mubah. Itulah dia. Ustadz, siapakah yang berhak menghukum istri yang berzina, sang suami atau pemerintah? Ikhwah, kalau yang namanya hukum atau hudud, potong tangan, potong leher, kisos, itu hanya boleh dilakukan oleh instansi resmi dari pemerintah. Tidak boleh diserahkan pada swasta. Misalnya antum buat biro kisos, menerima berbagai macam bentuk kisos, baik satu ataupun banyak, borongan misalnya, nggak boleh. Kenapa demikian ikhwatiddin? Kalau itu dilakukan secara parsial atau personal, ini orang yang dipenggal punya keluarga, keluarganya nanti marah. Tapi kalau pemerintah yang buat, ya dia mau marah dengan siapa? Pemerintah. Makanya kalau dalam pemerintah tidak ada hukuman penggal kepala atau hukuman mati, maka tidak boleh suami yang melaksanakannya. Misalnya kedapatan, suami mergoin istrinya selingkuh. Oke lah, sudah memiliki 4 syarat, 4 saksi sudah jelas. Atau suaminya istrinya yang ngaku, bang, awak berzina bang, udahlah bang, tolong penggal leher awak bang. Ah, kau ini apa ini? Gila kau ya. Iya betul bang, awak sudah berzina. Udah, sumpah demi Allah. Wah, nggak tanggung. Minta suaminya supaya menggal lehernya. Maka nggak boleh soal. Bentar lah ya, tak parang lagi tumpul tuh bentar. Diasah, nggak boleh. Harus yang melaksanakan pemerintah. Seorang ustadz pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan, Syekh, kalau saya memergoki istri saya bersama laki-laki lain, sedang diranjang, impit-impitan, berzina, boleh kubunuh mereka? Kata Rasulullah, kata Syekh nggak boleh. Nggak boleh, karena menghukum itu bukan hak kita. Ya, menghukum bukan hak kita. Jadi gimana? Kalau masih cinta, maafkan. Kalau enggak, cerai, selesai. Tapi kesel saya Ustadz. Udahlah, cerai aja lah udah. Karena bukan hak kita untuk menghukum. Ya. Bukan hak kita untuk menghukum, itu hak pemerintah. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna ahli la yaruddu yada
Ya Dalmas, ya Rasulullah, istriku tidak menolak orang yang mau menjamah dia, pegang dia. Gimana ya Rasulullah? Kata beliau, ya sudah ceraikan. Tapi Rasulullah, saya masih cinta. Ya sudah, pertahankan. Selesai. Masih cinta, pertahankan. Kalau sudah nggak cinta, udah ceraikan. Itu dia. Ustadz, apakah metode ruqyah Ustadz Danu dalam Islam? Nggak tahu saya siapa tuh Ustadz Danu. Saya nggak kenal beliau. Ini pun baru dengar saya Ustadz Danu. Gimana rupanya cara dia? Saya nggak pernah lihat. Wih, panjangnya. Yang kecil-kecil dulu ya. Siapa Ustadz Danu? Orang mana dia? Medan? Iya. Ustadz bisa jelaskan perang unta. Apa benar Ali memerasi Aisyah? Memerangi? Iya betul. Perang unta, perang Jamal. Itu dikarenakan adanya fitnah di antara para sahabat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu kan kaum muslimin terbagi dua. Satu di Kufah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu lagi satu di Basrah, yang satu lagi di Kufah. Basrah ini daerah Syam. Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu lagi Kufah. Kufah itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin memediasi dua orang ini dengan membawa pasukan. Kata sahabat seperti Abdullah bin Umar mengatakan, jangan ya Amil Mukminin, nanti kamu terikut dalam masalah. Karena apalagi bawa pasukan. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib kan dituntut untuk mengkisos orang yang membunuh Utsman bin Affan. Di sisi lain, di Madinah masih banyak yang pro orang yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi dikhawatirkan stabilitas nasionalnya akan terganggu. Makanya ditunggu dulu sampai kuat. Sampai gonjang-ganjing politik reda dulu, baru kita sikat tuh orang-orang yang membunuh kelompok yang membunuh Utsman bin Affan. Itulah yang sedang dimediasi oleh Aisyah. Ternyata ketika Aisyah radhiyallahu anha tetap keluar, tidak mengindahkan nasihatnya sahabat, disitulah terjadi fitnah. Di mana dari pihak pasukan Aisyah itu ada yang khawarij, sebagaimana di pasukan Ali ada yang khawarij. Entah bagaimana ceritanya, ada anak panah yang ditujukan kepada pasukan Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang ada di pasukan Ali bin Abi Thalib membalas anak panah tersebut, sehingga terjadilah pertempuran. Ya. Ali bin Abi Thalib melihat ini akan bermasalah besar karena banyak sahabat yang jatuh korban. Lantas Ali bin Abi Thalib mencari Aisyah dan melihat beliau sedang naik unta, kakinya ditebas. Kaki unta ya, bukan kaki Aisyah. Kaki unta ditebas, jatuhlah Aisyah radhiyallahu anha dan ditawan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah pimpinannya ditawan berarti selesai. Udah selesai perang, kemudian Aisyah dilepas oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian ikhwatiddin. Dan itu betul ceritanya. Setelah itu Aisyah menyesal akan tindakan dia. Dan dia menangis terseduh-seduh karena keputusannya salah. Ustadz, bagaimana kalau sudah didiamkan seminggu tapi istri masih tidak peka dengan kesalahannya? Apakah yang harus saya lakukan? Tambah seminggu lagi ya. Tambah seminggu lagi. Udah. Pura-pura lupa uang belanja lah. Pak, atau pandai-pandai lah. Ya kan? Awak diam, istri lebih mendiamkan lagi. Ada juga seperti itu. Ya. Jadi bagaimana? Pura-pura nggak ngasih uang belanja gitu kan? Nanti kan bang uang belanja, negur, nah gitu kira-kira. Demikian. Ya kalau kira-kira antum sudah nggak sabar lagi, udah antum nilai ini nggak bisa lagi didiamkan.
Karena mendiamkan tidak mempan misalnya. Karena dengan mendiamkan tidak mempan, jadi bagaimana? Pukul. Tapi ingat, pukulnya jangan dalam keadaan emosi. Pukulnya itu dalam rangka tarbiyah. Jadi bisa ada yang istri itu bisa 3 hari dia sudah minta maaf. Ada yang 4 hari. Ada yang mungkin hanya seminggu. Ada yang hampir sebulan misalnya. Ya, bandel kali istrinya misalnya. Ya, bisa. Tapi tergantung antum, perkiraan antum. Kira-kira memang cara seperti yang kedua nggak bisa mempan, maka boleh masuk pada tahap berikutnya. Jam berapa sudah? Kita target pulang jam 6:15 karena maghrib dekat. Ustadz, jika mendatangi pesta pernikahan dan ada musiknya, apakah kita yang mendengarkan termasuk dosa? Jangan datang. Kalau ada musiknya, jangan datang ikhwah. Itu dia. Karena tidak wajib memenuhi pesta pernikahan yang ada musik-musiknya. Kan kemarin ucapan siapa yang kemarin saya bacakan? Ada yang ingat? Hah? Iya. Termasuk beliau menyinggung masalah musik. Ustadz, bagaimana hukum memasukkan anak ke latihan bola seperti karate? Tidak masalah. Mau bola, futsal, karate tidak apa-apa. Tapi harus perhatikan. Ya, perhatikan. Dan nasihati si anak. Anak-anak itu kalau dia nggak dinasihati, dia baru 3 kali latihan, dia bawaannya udah macam Bruce Lee aja udah. Iya, ciat katanya. Adanya yang diciat-ciatkannya nanti. Jadi nasihatin betul-betul. Jangan sampai malah membuat mudarat di tengah keluarga. Adiknya tiba-tiba biru kepalanya misalnya. Rupanya dia latihan. Adiknya jadi saat target. Demikian. Ya sama seperti teman saya. Di rumahnya nggak ada TV. Akhirnya, ini dulu nih sebelum ada TV sunnah. Akhirnya anaknya ke tetangga. Aduh, malu kan? Akhirnya beli TV. Dibeli TV, tapi nggak ada siaran TV. Dibelikan kaset. Yang pertama dibelikan video apa? Tom and Jerry. Akhirnya sih ngejari adiknya aja. Dia mempraktekkan apa? Tom and Jerry itu. Besok ada dipukulnya, besok ada yang diimpitnya. Ya begitu-begitu. Salah dalam memberikan film, nggak mendidik. Ustadz, ana pernah mukul istri. Astagfirullah. Ana pernah mukul istri ana karena dia sudah merendahkan keluarga ana, ayah dan adik ana. Dia hina. Jadi gimana Ustadz? Apa yang harus ana lakukan? Karena perbuatan ana tersebut kepada istri ana. Kira-kira antum mukulnya gimana? Mukulnya itu niat mendidik atau mukulnya karena emosi? Kalau sampai biru, maka antum minta maaf dengan istri antum. Siapa ini? Coba tunjuk tangan. Mana suaminya? Kalau sampai meninggalkan bekas, apalagi patah tulang dan retak kepala, ya, antum wajib minta maaf ke istri antum. Kenapa? Itu zolim. Gak boleh. Ya. Itulah yang harus antum lakukan. Panjang-panjang. Ustadz, saya suka makan kucing. Apa ini? Oh, memberi makan kucing di jalanan. Memberi makan kucing jalanan. Suatu hari saya ketemu kucing di kampus. Ia minta makan ke saya. Kebetulan makanan kucingnya habis. Lalu saya bilang ke kucing tersebut, besok saya bawa ya. Masya Allah. Besok saya datang, kucing nggak ada. Besoknya saya datang, kucingnya nggak ada. Mungkin maksudnya janji ini mungkin. Sampai seminggu saya ke kampus tak ada juga. Apakah saya sudah berhutang kepada kucing? Iya bagus. Bagus.
Ini rahmatan lil alamin ini. Rahmatan lil alamin. Perhatikan ikhwatiddin. Janji itu hanya antar manusia. Adapun antar manusia dengan hewan, hewan dengan hewan itu enggak berlaku. Tidak ada hukumnya. Jadi kalau antum katakan besok saya kasih ya, itu kucing mungkin enggak paham. Maksudnya, jangan-jangan dia katakan banyak kali pun cerita kok. Antum nggak ngerti bahasa dia ngerti bahasa antum. Dia maunya minta dikasih, itu dia. Mana ada janji-janji? Mungkin itu marah dia kan, bukan apa banyak kali pun cerita kok gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai antum sangat menepati janji kepada kucing, tapi kepada teman enggak, pada istri enggak. Hukum ketika kita musafir lalu kita mengikuti sholat Jumat, setelah itu kita berjamaah asar, boleh atau tidak? Ikhwah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Dikarenakan apa? Apakah sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur? Apakah sholat Jumat pengganti sholat zuhur? Kalau Dewan Fatwa Al-Irsyad, mereka menetapkan bahwasanya Jumat itu pengganti zuhur. Jumat pengganti zuhur. Jadi hukum yang terkait dengan sholat zuhur yang bisa dijamak dengan asar, begitu juga hukumnya terkait dengan Jumat. Jadi boleh menjamak Jumat dengan asar, sebagaimana boleh menjamak zuhur dengan asar. Tapi saya kurang setuju. Ya, kurang setuju. Karena adanya beda antara Jumat dengan zuhur. Itulah ikhwatiddin. Hukumnya juga banyak perbedaannya. Dan Rasulullah SAW juga kan sholat Jumat, ya kan? Tapi beliau tidak pernah menyebutkan terkait dengan masalah menjamak Jumat dengan asar. Ya. Jadi saya cenderungnya tidak seperti fatwanya Dewan Fatwa. Itulah dia. Tapi mereka mengatakan dengan berbagai pertimbangan, mereka mengatakan bahwasanya boleh menjamak Jumat dengan zuhur. Tetapi ada cara lain ikhwatiddin yang bisa keluar dari khilafiyah, yaitu kalau antum musafir kan boleh sholat zuhur 2 rakaat. Ya kan? Antum ikut imam Jumat sholat zuhur 2 rakaat, imam niatnya Jumat, antum niatnya zuhur. Setelah zuhur antum langsung naik asar. Sama-sama ikut imam, tapi imamnya sholat Jumat, antum niatnya sholat zuhur. Karena kan orang musafir boleh tidak sholat Jumat. Laki-laki, orang sakit, bunda, hamba sahaya, anak kecil dan musafir boleh tidak sholat Jumat. Jadi ketika kita sholat Jumat, imam sholat Jumat, kita niatkan zuhur, habis zuhur langsung jamak dengan asar. Dengan demikian nggak ada khilafiyah dalam masalah ini. Ya. Itulah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.